kok bisa ya mas? Perusahaan startup itu kok tidak membuat produk apa-apa, selama ini menipu konsumen masyarakat gitu, sampai meraup keuntungan yang segitu besar. Orang itu kalau mau mendirikan startup itu emangnya butuh apa saja sih mas? Meskipun di dalam katanya itu kayaknya startup RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Itu dari novel. Nah, ya, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Chandra Saya Jamal. di program Legal Case di channel Legal to Us. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang Apa lagi? berbau-bau milenial, startup, Wow. drakor, bukan ya? Startup. Bukan, Iya, drakor ada. Bukan drakor. Nah, tapi ini startupnya itu ada kasus mas. Jadi dia semacam, kalau di bahasa Indonesia bisa dibilang bodong, startup bodong. Startup bodong. Nah, tapi keuntungannya banyak mas. Dia meraup keuntungan besar. Jadi masa kejayaannya tahun 2013 sampai 2014 itu dia meraup keuntungan 10 miliar dolar Amerika. Wow. Gokil. 10 miliar dolar, 10 juta dolar. 10 miliar 10 miliar dolar. dolar Wow. Amerika. 10 miliar dolar Amerika itu kalau di Indonesia kan, waduh, jangan terlalu banyak. Teratas kan? Theranos. Iya. Ini awal 2003 dibentuk oleh Elizabeth Holmes. Sempat digadang-gadang ini loh nyaingin Apple. Nah itu, masalahnya ini tersangkut kasus nih mas. Iya. Baru-baru ini. Kasusnya baru bergulirnya tahun 2018. 2018 kasusnya. Tapi Sidangnya? sidangnya baru-baru ini. Baru-baru ini ya. Baru beberapa hari yang lalu. Nah ini kita masuk ke fokus pembahasan kita hari ini. Nah kok bisa ya mas? Perusahaan startup itu kok tidak membuat produk apa-apa, selama ini menipu konsumen masyarakat gitu, sampai meraup keuntungan yang segitu besar. Teranos, kalau Iya. Teranos. Pak Teranos. Produknya sih ada. Sebenarnya produknya ada kan. Jadi kan kalau kita kayak lihat di apa? Di iklan gitu, di berita-berita itu produknya ada, dan biasanya si Elizabeth Holmes itu megang kayak itu kan apa namanya? Bulatan kecil yang ada darahnya gitu kan, yang buat tes itu kan. Dia kan apa namanya? Yang selalu ditampilkan kan kayak setitik darah itu bisa deteksi penyakit. mendeteksi penyakit dan lain-lain gitu kan. Secara produk sebenarnya ada karena dia menyediakan jasa gitu, menyediakan jasa dan menyediakan analisis gitu kan. Meskipun pada akhirnya terbukti tidak akurat kan, tidak akurat gitu, dan sebenarnya teknologi itu ada apa enggak tuh? iya disangsikan Disangsikan. gitu kan. Makanya jadi kayak ini persoalan yang sebenarnya cukup rumit, tapi juga apa sih namanya mencerahkan juga gitu ya. Tapi kan kerennya kan karena ini menyangkut jutaan dolar, dan itu segala sesuatu yang menyangkut Silicon Valley itu kan selalu menjadi konsumsi seluruh dunia gitu kan. Dan memang apa sih, Theranos ini merangkul gitu ya orang-orang hebat gitu kan. Salah satunya itu kan Henry Kissinger gitu ya, Henry Kissinger, dan memang investornya besar gitu, dan itu kayak menjadikan pertanyaan untuk kita semua, kok bisa gitu ya. Nah itu kenapa ya? Kok bisa orang-orang itu mau ya menginvestasikan ke apa namanya Theranos ini ya. gara-gara Elizabeth Holmes ya? Iya. Nah, itu kita bahas nanti. Nah sebelum lebih lanjut ini kita kembali lagi ke dasarnya. Orang itu kalau mau mendirikan startup itu emangnya butuh apa saja sih mas? Yang dibutuhkan gitu. Iya. Sebenarnya startup itu kan lebih apa sih namanya, lebih menyangkut atau lebih lekat dengan gagasan, ide baru, terobosan baru gitu ya. Di selain hal-hal yang kemudian melingkupinya gitu. Jadi kan selain gagasan di bidang produk gitu kan, produk atau jasa gitu, aku rasa itu kan startup itu yang paling dekat itu adalah
manajemen, bagaimana perusahaan ini akan dijalankan. Sebenarnya kalau kita merujuk pada apa itu startup kayak gitu kan. Tapi kalau apa yang dibutuhkan tentu saja banyak gitu kan. Segala sesuatu terkait ini harus jelas gitu kan, harus legal ya, dia badan usaha, badan hukumnya apa gitu, dan izin yang diperlukan di sana gitu ya. Kalau konsumsi gitu kan berarti kan kayak BPOM. Kalau di Indonesia ya kita melihat apa sih namanya, membayangkannya kan melalui kayak PIRT, BPOM, izin edar dan macam-macam gitu kan. Nah kalau jasa gitu kan berarti kan kayak sertifikasi yang diperlukan gitu. Kalau yang kayak Theranos gitu kan berarti kan kayak patennya seperti apa, invensinya gitu kan, ini harus ada sertifikasinya gitu kan, apakah ini benar invensi atau penemuan teknologi di bidang teknologi ini, teknologi kesehatan atau Theranos ini apakah ini benar gitu kan, benar bisa di reliable gitu kan, yang bisa dipercaya gitu. Aku rasa tentunya kalau startup sudah secara umum itu seperti kayak kita memulai bisnis pada umumnya ya, tentu harus ada inovasi, terus ada sasaran yang jelas. Iya. Nah, lepas dari itu kira-kira ini kalau ingin, tadi kan sempat membahas soal legalitas. Nah ini dokumen apa sih yang harus disiapkan oleh para startup dan apa yang harus diperhatikan oleh para investor gitu, biar mungkin kasus dari ini nggak berulang lagi. Iya, kita berkaca pada Theranos saja lah ya gitu. Berarti kan yang selalu diperlukan itu kan kayak NPWP perusahaan, akta perusahaan. Jadi kayak akta perusahaan, jadi perusahaannya siapa itu harus jelas dulu gitu kan. Ini kita disesuaikan dengan kondisi di Indonesia ya? Iya, disesuaikan dengan apa namanya, peraturan, instansi dan peraturan yang ada di Indonesia gitu kan. Bayangan kita itu kan kalau kayak bikin perusahaan atau startup yang teknologi medical kayak Theranos ini kan berarti kan perusahaannya itu harus jelas dulu gitu kan, kayak akta perusahaan, NIB dan macam-macam, untuk kemudian itu digunakan mendaftarkan paten. Nah, Theranos ini kan klaimnya kan dengan setitik darah gitu kan kita bisa mendeteksi gitu kan, mendeteksi segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita, diri kita, baik itu di dalam terkait kesehatan atau analisis terkait penyakit. Iya, kan klaimnya kan kayak gitu, dan itu sebenarnya kalau secara konsep itu kan hebat sekali gitu ya, orang yang dulunya gitu kan bahkan sampai saat ini gitu tes yang reliable yang bisa dipercaya itu menyakitkan gitu kan dan butuh waktu lama gitu, itu bisa dipangkas gitu kan dengan cuma setitik darah itu. Dengan cuma tetes darah itu, dan lebih banyak manfaatnya gitu kan, karena di klaimnya itu kan setitik darah itu bisa digunakan untuk 100 aspek gitu kan, 100 aspek gitu kan. Jadi kayak nanti hepatitisnya diteliti potensi atau enggak, kansernya diteliti potensi atau enggak, dan banyak lagi gitu. Banyak sebenarnya. Kalau misalnya memang ada Theranos itu kan banyak sekali gitu ya. Dan invensi Theranos itu kan kayak bentuknya itu kan alat yang digunakan gitu kan, invensinya gitu, itu kan kayak kotak hitam gitu kan, kotak kayak CPU itulah gitu kan, kayak CPU itu, terus nanti printer, scanner itu kayak CPU malah aku melihatnya itu kan gelap, terus kayak gitu kan, segini kan, jadi kayak sampel darahnya itu dimasukin gitu kan, dan nanti keluar itunya itu kan cepet dan kayak multiguna gitu. Makanya itu invensinya ini perlu diteliti lebih lanjut gitu kan, karena pada akhirnya kan memang terbukti kan paten invensinya ini palsu gitu ya. Nah itu kalau misalnya berkaca dari kasusnya ini, kok Theranos ini bisa lolos perizinan di kasus ini? Theranos bisa lolos. Aku rasa ini persoalannya akurasi gitu kan. Jadi kayak kan sebelum dia go public itu kan sekitar tahun 2013 kan. Sebelumnya itu kan dia kayak malah fundraising gitu kan. Jadi bangun
apa sih namanya invensinya gitu ya, bangun penelitian risetnya dan bangun modalnya gitu. Jadi kan mulai go public gitu istilahnya itu di tahun 2013 dan itu sudah sangat besar. Sudah dengan investor, udah dengan marketing gitu kan, dan branding yang bagus sekali gitu kan, sehingga publik atau tenaga medis yang lain-lain itu kayak baru bisa melihat kinerja gitu kan, dan menyorot ini, lah ini penelitiannya mana gitu kan, ini proses-prosesnya nggak dipublish nggak secara terbuka gitu kan, sehingga makanya tahun 2015 dia orang-orang medis ini atau perusahaan-perusahaan medis ini mulai menginvestigasi ini gitu kan, bagaimana proses gitu kan, bagaimana mekanisme yang ada penelitian yang di dalam Theranos ini gitu. Nah, itu tadi kan kita juga berkaca pada patennya di Theranos ini kan dituntut ini ya Mas, karena mereka membuat paten palsu. Paten palsunya itu sebatas kayak mereka cuma mendeskripsikan produk mereka, tanpa ada bukti yang jelas gitu. Jadi kayak simulasi buktinya ya. Nah ini kok bisa gitu Mas, karena harusnya kalau mau mematenkan produk itu kan harusnya harus ada ya ini produknya dulu, baru bisa dipatenkan. Ini mereka cuma lewat deskripsi saja, kok bisa mereka mematenkan? Ya itu mungkin pada wilayah administratif ya, persoalannya wilayah administratif itu kan. Kalau aku lihat-lihat gitu kan, aku baca-baca liputan gitu kan di luar negeri terkait kasus ini, itu kan salah satu apa sih namanya whistleblower kayak itu ya, narasumber utamanya itu kan mantan pegawai Theranos gitu, yang alatnya ini nggak berfungsi dengan baik gitu kan, dan tidak ada kesinambungan untuk tes tertentu gitu ya. Sebenarnya kayak alat yang ala kadarnya, aku memahaminya mudahnya kan kayak gitu ya. Jadi alat yang ala kadarnya ini kan sebenarnya tetap aja alat, dan itu bisa dipresentasikan ya. Dipresentasikan, cuma akurasinya kan belum teruji gitu kan. Nah, aspek pengujian ini gitu ya, maksudnya apakah alat ini sudah stabil gitu kan, atau bisa dipercaya atau enggak. Nah, mungkin di wilayah ininya gitu ya, yang aku rasa itu ada masalah gitu. Dan terlebih lagi patennya kan palsu. Nah, aku melihatnya, kalau kita melihat kasus ini gitu kan, itu kan pada penipuan publik ya, penipuan publik, penipuan investor, dan penipuan pasien gitu kan. Sebenarnya tuduhan penipuannya itu kan ada 12 kalau nggak salah gitu kan, tapi yang besar itu gitu kan. Jadi pada aspek penipuannya sih aku merasa ya. Oke, terima kasih Sobat Legal semua. Pada kesempatan kali ini tadi pembahasannya terkait Theranos. Theranos ya, lupa saya. Theranos. Kepanjangan apa coba Theranos itu? Nah itu apa Mas Theranos? Theranos itu terapi and diagnosis. Oke. Konsepnya kayak gitu. Ya pokoknya itulah. Teman-teman harusnya bisa mengambil manfaat dari yang kita obrolkan tadi sebagai gambaran. Misalnya ada teman-teman yang ingin berurusan dengan hak cipta ya, terkait hak cipta. Hak paten. Nah itu bisa berkaca pada kasus Theranos ini. Jangan membuat paten-paten palsu, merugikan orang banyak dan merugikan diri kalian sendiri. Oke, kalau ada yang ingin disampaikan mungkin bisa di kolom komentar. Kalau ini tanya-tanya bisa kontak langsung ke Legal to Us, dan juga nantikan episode Legal Cast selanjutnya sama saya Chandra dan Mas Jamal. Oke, mungkin segitu aja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe. Yuk, subscribe biar ada iklan.